Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sebuah kisah, cerita tutur, sebuah legenda, yaitu tentang hubungan orang si Ulak Mukai dengan orang Koto Beringin. Kisah ini bermula ketika dusun si Ulak Mukai mulai berkembang. Si Ulak Gedang masih bernama Padang Jambu Alo, Koto Beringin bernama Ujung Tanjung Malako Kecik, dan Mukai Hilir bernama Koto Jiwa atau Si Jiwa. Cerita ini saya dapatkan dari cerita tutur orang tua-tua dari si Ulak Mukai dan Koto Beringin. Nah, jika terdapat perbedaan versi atau pendapat, kami mohon maaf, karena ini merupakan cerita lisan, cerita rakyat. Tentu, lain orang, lain ceritanya. Narasumber saya dalam cerita ini ialah yang pertama, almarhum orang tua kita, Bapak Abusman, yang kita kenal sebagai Tuo Rio, gelar Rio Mudo Pangapit, dan almarhum Bapak Mat Salim, gelar Depati Intan. Dan pada zaman dahulu kala tersebutlah seorang Depati Marajo Hitam. Beliau orang Sungai Liuk yang memiliki arah 9 batang, mempunyai pelak 9 jumput, memiliki kelapa 9 batang, mempunyai tebat besar yang sepanggung. Jikalau beliau ke utara menuju tanah si Ulak, beliau mempunyai ala panjang, ala pandak. Manakah yang dikatakan ala pandak? Yaitu di mudik dusun si Ulak kecil. Di manakah yang dikatakan ala panjang? Yaitu di mudik dusun si Ulak Mukai. Beliau bakuto ke Koto Jering. Beliau balik ke Sulak Gedang, menepat ke dalam Lurah Jagung Marajo Indah, Sungai Langit, Depati Marajo. Pada zaman dahulu kala, bumi sakti alam kerinci masih merupakan hutan lebat dan sedikit penduduknya. Penduduknya bekerja dengan cara tradisional seperti bertani, menanam padi tinggi yang panen sekali dalam setahun, yaitu dengan cara menuai. Tersebutlah seorang pemuda yang bernama Depati Marajo. Dia tinggal di sawahnya di seberang sungai Batang Ayi Mukai, yang pada waktu itu beliau sudah memiliki seorang istri di Koto Jiwa atau Si Jiwa di Mukai Hilir. Waktu itu beliau sedang menghuni pondok di sawah, menjaga tanaman padinya agar tidak diganggu oleh babi hutan dan hewan liar lainnya. Pada suatu hari, saat itu beliau sedang menjaga padi beliau yang sudah menguning, di mana burung pipit banyak berterbangan. Namun sayup-sayup dari luar pondok beliau mendengar suara tangis terisak-isak. Lalu beliau berkata dari dalam pondok, "Wahai suara yang menghibah, siapakah gerangan Kisana? Dari kaum bangsa jin atau manusiakah?" ujar Depati Marajo seraya keluar dari pondokannya. Di sana di bawah pohon besar duduk terpaku seorang pemuda. "Maaf Kisana, saya sangat sedih. Tiada lagi tempat saya mengadukan keluh kesah di dunia ini," jawab pemuda tersebut seraya menghapus air matanya. "Wahai Kisana, tidak boleh berbicara seperti itu. Dari manakah asalmu? Mari masuk dan beristirahatlah di dalam pondok bersama saya," ajak Depati Marajo seraya menarik tiang pengalau, yaitu tiang yang dipasang tali dan di ujungnya digantungkan
besi sebentuk lonceng yang apabila ditarik akan berdenting sehingga kumpulan burung pipit akan terbang menjauh. Setiba di dalam pondok, pemuda tadi menceritakan hal ihwalnya, bahwasanya dia diusir oleh sanak keluarganya dari negeri Koto Meranti Tinggi atau yang kita kenal dengan Tarutung. Ia sudah lama, sekitar 5 hari 5 malam berkelana menuju arah utara menyusuri Sungai Batang Merau tanpa tahu arah mana yang akan dituju. Tampaknya dia sedang berputus asa. Baiklah Kisanak, kalau begitu katamu, silahkan tinggal di pondok ini. Tinggallah bersama saya, kita bekerja di sini, dan anggaplah saya ini saudaramu. Depati Marajo menjawab dengan tenang. Terima kasih banyak Tuan. Saya tidak tahu bagaimana nasib saya jikalau Tuan tidak ada di sini. Si pemuda mencium tangan Depati Marajo. Singkat kata singkat cerita, sudah 3 purnama mereka bekerja dan tidur bersama layaknya 2 orang bersaudara kandung. Namun ada suatu hal yang mengganjal di hati Depati Marajo, karena setiap sore setelah bekerja mereka tidak pernah mandi bersama. Pasti si pemuda akan mengelak setiap diajak oleh Depati Marajo. Pada suatu sore, timbul keinginan di hati Depati Marajo untuk mengintip si pemuda waktu mandi. Hatinya berbisik, jangan-jangan si pemuda punya senjata rahasia untuk membunuh saya. Dengan mengendap-endap, Depati Marajo bersembunyi di balik rimbunan pohon. Dengan dada berdebar, Depati Marajo sangat terkejut. Ternyata dia bukanlah seorang pemuda, melainkan seorang gadis. Bahkan rambutnya panjang terurai, dan dia memiliki tubuh yang indah seorang wanita. Astaga, ujar Depati Marajo. Selama ini kami sudah tidur bersama, tetapi aku tak bisa tahu bahwa dia adalah seorang wanita. Lalu Depati Marajo menyuruh si pemuda tadi berterus terang ketika sampai di dalam pondoknya. Si pemuda yang ternyata seorang gadis mengaku bahwa ia adalah seorang gadis yang diusir oleh saudaranya dari Koto Meranti Tinggi atau Tarutung. Ia terpaksa menyamar sebagai seorang pria agar aman di dalam perjalanan dan menghindari niat jahat orang-orang yang melihatnya. Akhirnya Depati Marajo dan si gadis yang dikenal oleh masyarakat Siula sebagai Nenek Gadis Jak Tarutung menikah sesuai dengan adat istiadat waktu itu, entah secara animisme, Hinduisme, Buddhisme, atau Islam, karena tidak ada riwayat yang jelas tentang agama saat itu. Lalu ketika anaknya lahir, Nenek Gadis Jak Tarutung diajak bercocok tanam atau berladang oleh Depati Marajo di ujung Tanjung Malako Kecil, yaitu wilayah Koto Beringin. Sekarang ini sekitar beberapa meter arah utara dari Dusun Jambu Alo, Sulak Gedang. Mereka menanam jagung di sana dan palawija. Singkat kata singkat cerita, suatu waktu datanglah seorang pemuda pengembara menyusuri arah utara Sungai Batang Merau. Lalu dia menyamping menyusuri batang Ayi Siulak Mukai dan singgah di pondok Depati Marajo. Setelah berbasa-basi dan bercerita, ternyata pemuda tersebut dikenal oleh orang Tarutung sebagai Nenek Mudik Sungai. Beliau mencari sanak Batino, saudari perempuan beliau yang bernama Salih Gadis.
yang lari merajuk beberapa tahun yang lalu. Setelah bercerita, Depati Marajo mengajak nenek mudik sungai untuk menyusuri sungai Batang Ayi Mukai hingga tiba di Rawang Buntak. Kemudian mereka menyeberang ke arah Pelak Pisang, terus mendaki Bukit Treh dan Bukit Pandang. Dari Bukit Pandang, Depati Marajo menunjuk ke arah tepian sungai Batang Merau. Bahwasanya di sanalah Nenek Salih Gadis bertahta di rumah Gedang Susun Bungo dalam Lurah Jagung Marajo Indah. Nenek mudik sungai agak gusar karena seharusnya dari si Jiwa atau Mukai Hilir menuju ujung Tanjung Malako Kecil waktu yang ditempuh cukup dekat. Tetapi sengaja Depati Marajo mengulur waktu dengan membawanya jalan memutar. Akhirnya mereka berjalan turun melewati Padun Cemedak, kemudian ke Koto Jering, terus menempuh dan mendaki Guguk Tinggi, lalu menurun ke Guguk Rendah hingga sampailah mereka ke ujung Tanjung Malako Kecil. Setelah berjumpa dengan sanak batino beliau, Nenek mudik sungai tinggal menemani anak kemanakannya dari Nenek Salih Gadis bertani di Guguk Rendah, menanam jagung dan bersawah. Beliau memiliki kesaktian dapat mengairi sawah beliau dengan mendatangkan air hujan dari langit, sehingga beliau diberi gelar Depati Sungai Langit. Lalu dari sanalah asal-usul keterkaitan hubungan atau nasab kekeluargaan antara orang Si Ulak Mukai dengan orang Koto Beringin, yaitu asal dari Luhah Jagung yang bergelar Depati Sungai Langit, seko jagung tuo, seko jindah putih duo kaludun, seko jagung panjang rambut, seko Depati Marajo Sungkar Bulan dan lain sebagainya. Orang Si Ulak Mukai sebagai anak tuo dari istri Depati Marajo di Koto Jiwa atau Mukai Hilir, dan orang Koto Beringin sebagai anak muda yang asal usulnya dari Nenek Salih Gadis Jak Tarutung. Di Si Ulak Mukai ada 5 kalbu dan yang ke-6 di Koto Beringin. Hingga saat ini di dalam Tambo Cerita Tutur tersebut bahwa Luhah Jagung Marajo Indah Sungai Langit Depati Marajo punya tanah ajun arah atau tanah warisan di Tarutung yang disebut arah Nah Singijo yang tidak terpakai hingga saat ini. Jadi para pemirsa sekalian, itulah sekelumit legenda, mitos, riwayat, kisah yang dipaparkan oleh orang tua-tua ketika saya jumpai di masa dahulu dan bertanya tentang keterkaitan antara orang Si Ulak Mukai dan Koto Beringin. Namun kebenarannya tentu wallahu alam bisawab, hanya Allah yang mengetahui tentang kebenarannya. Namun menurut cerita tutur, cerita Tambo dan cerita lisan turun-temurun yang saya dapat, inilah adanya. Mungkin setiap orang punya versi atau cerita yang berbeda. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.